Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Asugra dari Program Studi Kedokteran Angkatan 2019 Universitas Mula Warman. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan jamur. Oke, kita langsung aja PPT-nya. Di sini saya sudah membuatkan PPT. Sebelum kita masuk kepada pewarnaan bakteri dan jamur, kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk apa sih sebenarnya fungsi dari pewarnaan bakteri dan jamur ini. Tujuan dari pewarnaan bakteri dan jamur ini pada umumnya sel mikroorganisme ini bersifat transparan atau semi transparan. Dengan adanya pewarnaan ini akan memperjelas untuk pengamatan struktur spora, flagela dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis pewarnaan bakteri dan jamur. Jenis-jenis pewarnaan bakteri dan jamur itu ada 3 setahu saya. Ada pewarnaan gram, ada pewarnaan Zell-Nielsen, ada pewarnaan jamur. Nah, di pewarnaan jamur ini dibagi lagi menjadi 2. Ada pewarnaan KOH, ada pewarnaan LPCB atau lactophenol cotton blue. Next, masuk ke pewarnaan gram. Tujuan dari pewarnaan gram ini itu bertujuan untuk melihat bentuk morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri. Masuk ke alat dan bahannya. Alatnya itu ada objek gelas, kaca benda, ada os, ada pipet tetes, ada lampu busen, ada rak preparat dan juga mikroskop. Lalu ke bahannya ada biakan bakteri A dan B, larutan air garam fisiologis, 1 set cat gram dan minyak imersi. Next, kita masuk ke dalam cara kerjanya. Cara kerjanya itu yang pertama ambil kaca benda bersih dengan melewatkannya di atas lampu busen 2-3 kali. Lalu ditandai kaca benda masing-masing A dan B. Jadi, yang pertama kita akan mengambil kaca benda itu, kita membersihkannya dengan melewatkannya di atas lampu busen 2-3 kali. Lalu di atas kaca benda itu kita tandai masing-masing A dan B, karena tadi kan di bahannya itu ada biakan bakteri A dan ada biakan bakteri B. Lalu di atas kaca benda itu kita gambar lingkaran atau elips untuk meletakkan suspensi bakteri nanti. Setelah itu teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah lingkaran pada kaca A dan B. Membuat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada kaca benda A, begitu pula untuk bakteri B pada kaca benda B. Gerakan melingkar keluar dari lingkaran yang sudah kita buat tadi. Lalu keringkan preparat atau lakukan fiksasi. Lalu letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuang larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Lalu buang zat warna dan cuci dengan air yang mengalir. Setelah itu teteskan seluruh preparat dengan larutan lugol. Jadi setelah preparatnya sudah kering, kita teteskan dengan larutan lugol, biarkan sampai 30 menit. Setelah 30 menit kita buang larutan lugolnya tersebut dan bilas preparat kita. Lalu larutkan preparat dengan alkohol. Setelah dibuang si lugolnya tadi, kita larutkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna itu luntur dan cuci dengan air yang mengalir. Lalu teteskan larutan safranin, biarkan selama 2 menit, buang zat warna dan cuci dengan air yang mengalir juga. Keringkan preparat dengan cara diangin-anginkan gitu, dikibas-kibaskan, lalu periksa di bawah mikroskop. Setelah preparatnya udah bersih, sudah kering juga, baru kita lihat hasil pengamatannya di bawah mikroskop menggunakan minyak imersi. Dari perbesaran yang besar jadi mengecil gitu. Nah, ini di sini ada notnya juga, perbedaan warna kan nanti didapatkan hasil gram positif dan gram negatif. Pada gram positif itu dia akan berwarna ungu, pada gram negatif itu dia akan berwarna pink. Nah, di sini dijelaskan perbedaan warna tersebut karena tebal tipisnya lapisan peptidoglikan pada dinding sel. Next, masuk ke pewarnaan yang kedua, yaitu pewarnaan Zell-Nielsen atau pewarnaan ZN. Tujuan pewarnaan ZN ini untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel-sel bakteri yang tahan pewarnaan asam, yang dengan pewarnaan ini akan berwarna merah sedangkan bakteri lainnya akan berwarna biru.
Alat dan bahannya juga hampir sama ya untuk pewarnaan ZN ini dengan pewarnaan gram tadi ya, bersama. Terus habis itu untuk bahannya sedikit berbeda. Di bahannya ini ada biakan bakteri atau sputum, ada satu set zat BTA atau ZN, dan minyak imersi. Next, masuk ke dalam cara kerjanya. Cara kerjanya ini kita harus menggunakan masker. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas, hampir sama yang step pertama di pewarnaan pada gram itu, dilewatkan di atas lampu busen, kemudian teteskan dengan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Lalu buat preparat yang tipis dan rata, keringkan preparat dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Letakkan kaca benda merata pada rak preparat, tuang larutan karbofluksin sampai tertutup semua. Lalu melewatkannya di atas api menyala sampai zat warna mengeluarkan asap. Tapi tidak sampai mendidih ya, cuma sampai mengeluarkan asap aja. Ulangi sebanyak 3 kali, biarkan selama 5 menit. Lalu buang zat warnanya dan bilas dengan air yang mengalir. Lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna itu sudah larut gitu. Lalu cuci dengan air yang mengalir. Tuangi preparat dengan larutan metilen blue, biarkan selama 30 detik. Cuci dengan air yang mengalir dan keringkan. Sudah hampir sama, dan setelah dia sudah kering, sudah bersih juga, lalu diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000 kali menggunakan minyak imersi juga. Lanjut. Nah, ini tadi ya sputumnya. Terus habis itu difiksasi di atasnya itu sampai warna merah, dimasukkan si carbofluksin tadi, fiksasi lagi sampai mengeluarkan uap, tapi jangan sampai mendidih. Lalu cuci kering sampai warnanya merah bersih, lalu cuci kering lagi, diamkan sama 20-30 detik, lalu cuci kering lagi, baru diamati di bawah mikroskop. Next, kita masuk ke pewarnaan yang ketiga, itu pewarnaan jamur. Pewarnaan jamur ini yang A, pewarnaan KOH. Apa sih tujuan pewarnaan KOH ini? Warna KOH ini salah satu teknik paling sederhana adalah membuat jamur yang berasal dari kerokan lesi atau sedikit exudate dan kemudian diwarnai dengan larutan KOH 10%. Lalu protein, lemak, dan banyak polisakarida terlarut secara ekstensif dan jaringan terlihat jernih, tapi dinding sel dan kebanyakan jamur tetap utuh dan dapat dilihat disebabkan adanya alkali resistan glucans. Next. Alat dan bahannya juga sama, ada objek gelas, ada os, ada di sini ada tambahan cover gelas, ada jarum inokulasi, ada pipet tetes, lampu busen, pipet pasteur, sama mikroskop juga. Bahannya ada cairan vagina dan KOH 10%. Cara kerjanya pertama dengan menggunakan os. Ambil 1 tetes larutan KOH 10% dan letakkan pada objek gelas. Jadi menggunakan os itu tadi, ambil 1 tetes larutan KOH dan letakkan di atas objek gelas. Panaskan osnya, ambil spesimen klinik yang sudah tersedia. Jadi setelah osnya itu panas, nanti kita mengambil spesimen klinik itu dengan menggunakan si osnya tadi. Kemudian campurkan dengan larutan KOH 10% pada objek gelas tadi. Os dipanaskan kembali. Osnya itu dipanaskan. Jadi setelah diambil gitu, os dipanaskan kembali. Terus sediaan ditutup dengan cover gelas. Jadi objek gelasnya itu ditutup dengan cover gelas. Panaskan beberapa saat di atas api. Sediaan siap dilihat di bawah mikroskop, lalu mulai pembesaran dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kemudian dengan pembesaran 10 kali 45. Next, kita masuk ke pewarnaan jamur yang B. Pewarnaan jamur yang B itu yang LPCB, lactophenol cotton blue. Tujuannya pewarnaan ini adalah melatih cara pembuatan sediaan yang berasal dari kultur atau biakan jamur, melakukan identifikasi genus atau spesies jamur dari sediaan yang dibuat dengan pengecatan lactophenol cotton blue.
Alat dan bahannya juga hampir sama, ada objek gelas juga, ada os atau sangklit tadi, cover gelas, jarum inokulasi, ada inokulasi, ada lampu busen, ada pipet pastur, ada mikroskop, ada pensil warna. Lalu untuk bahannya ada kultur jamur A dan jamur B, ada cat LPCB tadi. Masuk ke cara kerjanya. Cara kerjanya ini yang pertama panaskan os. Jadi si osnya tadi dipanaskan dulu dengan lampu busen. Ambil larutan LPCB dan letakkan di atas objek gelas. Panaskan jarum inokulasi, dinginkan sebentar. Ambil sedikit koloni jamur pada kultur dengan jarum inokulasi. Usahakan mengambil bagian miseliumnya, tetapi jangan sampai melukai medium. Campurkan dengan larutan LPCB pada objek gelas tadi, tutup dengan koper gelas, lalu sudah siap untuk diperiksa di bawah mikroskop, mulai dari pembesaran 10x10, kemudian pembesaran 10x45. Sekian, terima kasih. Jadi sudah selesai penjelasan tadi. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Terima kasih. Dadah.